Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita mengenai mana di sini kita semua menggunakan model pembelajaran START, yaitu nanti kita ada membentuk teams dan juga diskusi. Kemudian untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kemudian kalian bisa melakukan presensi dengan mengisi form yang saya berikan di kolom chat ini ya. Mengisikan sampai pukul 20. Silakan bisa mengisi presensi. Sembari mengisi presensi, teman-teman juga bisa memperhatikan apa yang saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, PPT saya terlihat dengan jelas ya. Jadi kita berbicara mengenai protista. Protista itu memiliki ciri-ciri eukariotik atau mereka sudah memiliki membran inti. Kemudian yang kedua ada uniselular atau multiselular. Terus yang ketiga, umumnya bersifat aerob dan juga habitatnya di tempat yang lembab atau di perairan. Kemudian protista ini ada yang mikroskopis maupun makroskopis dan hidupnya itu ada yang berkoloni gitu. Kemudian yang selanjutnya itu jadi protista ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada protista mirip jamur, ada protista mirip tumbuhan, dan juga ada protista mirip hewan. Jadi yang pertama ini ada mengenai protista mirip jamur ya. Jadi protista mirip jamur ini pada dasarnya berbeda dengan jamur yang ada pada kingdom fungi, karena pada makhluk hidup yang ada di protista ini dia memiliki dua siklus hidup yang berbeda, yaitu melalui fase amoeboid dan juga fase sporangium. Kemudian pada protista ini tidak memiliki talus yang diproduksi oleh hifa gitu. Jadi protista mirip jamur ini juga organisme heterotrof, sehingga nutrisinya itu diambil dengan cara saprofit atau secara parasit. Kemudian dari protista ini klasifikasinya ada filum Oomycota dan juga Myxomycota. Nah, gambar berikut merupakan gambar dari protista mirip jamur. Yang di sebelah kanan ini di sebelah kiri saya ini ada Oomycota atau jamur air, dan juga yang di sebelah kanan ini ada jamur lendir atau Myxomycota. Jadi di sebelah kiri ini jamur air itu biasanya ada yang namanya parasit pada ikan yang dinamakan Saprolegnia monaca yang menyerang tubuh ikan. Oleh karena itu kita bisa lihat ya dari gambar ini kan ikan-ikan ini dipenuhi oleh kayak serabut-serabut ini. Nah, itu sebenarnya jamur air atau protista mirip jamur ini. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya protista, namanya itu Phytophthora infestan. Nah, ini menyerang pada daun kentang tuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk Myxomycota. Myxomycota ini gambarnya yang ada di sebelah kanan ini ya. Ini contohnya adalah Dictyostelium discoideum. Nah, yang bagian bawah ini merupakan fase-fase dari tadi yang sudah saya sebutkan ya, tentang fase amoeboid dan juga fase sporangium. Ini fase amoeboidnya di sini mereka itu bergerak seperti amuba gitu. Terus habis itu menjadi fase sporangium yang hidupnya seperti jamur pada umumnya gitu. Nah, yang selanjutnya ini merupakan protista mirip hewan atau biasa kita kenal dengan istilah protozoa. Jadi protozoa ini merupakan organisme uniseluler, mikroskopis, dan dapat bergerak aktif dan berpindah tempat. Nah, berdasarkan alat geraknya nih, protozoa itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada rhizopoda atau sarcodina. Mereka memiliki alat gerak berupa pseudopoda atau kaki semu. Kemudian yang filum yang kedua yaitu flagellata atau mastigopora, itu memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Kemudian yang ketiga ada ciliata atau ciliophora atau infusoria, itu memiliki alat gerak berupa cilia. Dan yang terakhir itu ada sporozoa atau apicomplexa yang tidak memiliki alat gerak gitu.
Nah, ini merupakan contoh-contoh dari protista mirip hewan ya. Di sini yang untuk Rhizopoda atau Sarcodina ini ada contohnya Amoeba proteus, kemudian di sini ada Diflugia gitu. Kemudian yang selanjutnya di sebelah kanan ini ada Flagellata atau Mastigophora. Nah, untuk contohnya ini ada Euglena viridis dan juga Trypanosoma gambiens. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh dari Ciliata, Ciliophora atau Infusoria. Nah, di sini ada contoh dari Ciliata itu merupakan ada Paramecium sp, Didinium dan juga Stentor. Kemudian untuk Sporozoa atau Apicomplexa ini dapat menyebabkan penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk Anopheles betina gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai protista mirip tumbuhan. Biasanya protista mirip tumbuhan ini disamakan oleh ganggang atau alga gitu ya. Jadi lebih gampangnya untuk menyebut sebagai alga atau ganggang gitu. Nah, untuk ciri-cirinya dari protista mirip tumbuhan ini adalah organismenya multiseluler atau uniseluler, memiliki pigmen yaitu ada phycoerythrin, karoten, xanthophyll, fucoxanthin, phycocyanin dan lain sebagainya. Kemudian alga ini mereka bersifat autotrof dengan cara berfotosintesis. Kemudian habitatnya itu di perairan tawar maupun di perairan laut. Kemudian memiliki peranan sebagai produsen di perairan. Kemudian klasifikasi dari protista mirip tumbuhan ini ada beberapa, yaitu ada filum Chlorophyta. Kita dapat mengetahui ya dari kalimatnya ini ada kloro. Kloro itu kayak klorofil, jadi dia memiliki klorofil sehingga disebut sebagai alga hijau. Kemudian Rhodophyta. Rhodophyta itu untuk mudah mengerti, jadi rhodo itu memiliki arti merah, jadi Rhodophyta itu merupakan alga merah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi selanjutnya yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Kita melihat dari awalnya ya, kalau misalkan dari alga ini biasanya kita emang memiliki akhiran pita-pita gitu. Nah, di awal ini pae itu merupakan coklat, warna coklat, jadi alga coklat. Kemudian Chrysophyta ini merupakan alga keemasan. Kemudian Euglenophyta ini sama dengan euglenoid gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Dinoflagellata atau Pyrophyta. Pyrophyta ini merupakan alga api. Kemudian ada Bacillariophyta atau yang disebut dengan diatom. Nah, ini mungkin bisa dilihat dengan teman-teman. Di sini ada contoh-contoh dari Chlorophyta. Kemudian di sini ada contoh dari Rhodophyta. Kemudian yang selanjutnya di sini ada contohnya dari Phaeophyta. Chrysophyta, kemudian ini Phaeophyta, kemudian di sini ada Euglenoid atau Euglenophyta, kemudian di sini ada Sinura. Sinura ini alga keemasan ya, sama ini nih alga keemasan. Kemudian yang selanjutnya ini contohnya dari Pyrophyta. Kemudian di sini ada contohnya dari diatom dan juga ini Bacillariophyta. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya mungkin kita dapat memasuki ke sesi diskusi. Jadi di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh teman-teman. Oke, mungkin untuk kelompok-kelompoknya, karena di kelas ini ada 32 siswa ya, jadi untuk kelompoknya masih sama seperti yang kemarin. Jadi nanti di sini saya memberikan beberapa pertanyaan, ya 2 pertanyaan aja sih, untuk kalian bisa didiskusikan bersama-sama dengan kelompoknya yang kemarin. Kemudian pertanyaannya yaitu bisa dicatat ya masing-masing. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yang bisa didiskusikan oleh teman-teman satu kelompoknya, yaitu yang pertama, mengapa keanekaragaman dari kingdom protista mirip tumbuhan itu tidak lebih bervariasi daripada organisme yang ada pada kingdom plantae?
Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana tipe-tipe reproduksi genetik pada alga dan tolong berikan contoh marganya. Nah, mungkin itu ya yang bisa teman-teman diskusikan bersama teman kelompoknya. Untuk diskusinya bisa melalui chat WA grup aja. Pasti teman-teman juga masih bergabung dengan chat itu ya, grup masing-masing kelompok gitu kan. Jadi saya berikan waktu sampai pukul 9.20. Nah, nanti setelah 9.20 teman-teman bisa kembali lagi di Zoom ini. Kemudian boleh teman-teman live kembali lagi di Zoom ini pada pukul 9.20. Kalau bisa kurang ya. Kemudian atau teman-teman bisa tetap stay di Zoom ini tetapi di off kan dulu kameranya juga tidak apa-apa. Kemudian nanti setelah kembali ke sini nanti ada penyampaian hasil diskusi dari satu perwakilan kelompok. Jadi kerjakan dengan sebaik mungkin. Mungkin bisa waktu diskusi bisa dimulai dari sekarang. Silakan kepada teman-teman. Oke teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.20, maka saya persilakan kepada kelompok berapapun yang mau menampilkan bahan diskusinya. Saya Bu Rariti dari kelompok 5. Oke, silakan Rariti. Mau nggak share screen ya? Ini dibacakan aja, nanti hasil diskusinya dikemas dalam bentuk Word, nanti dikumpulkan melalui Google Form yang saya kirimkan nanti di grup kelas. Oke, silakan Rariti. Baik Bu, di sini saya Rariti dari kelompok 5, mewakili kelompok 5 izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Dari hasil diskusi kelompok kami, kita mengangkat 2 permasalahan di mana keanekaragaman kelompok protista tumbuhan tidak berkembang dengan pesat, seperti beberapa tipe reproduksi gametik pada alga dilengkapi dengan contoh marganya. Yang pertama, mengapa keanekaragaman kelompok protista mirip tumbuhan tidak berkembang dengan pesat seperti kelompok tumbuhan lainnya? Dikarenakan terdapat beberapa aspek yang berbeda pada keduanya. Seperti salah satunya ialah mengenai habitat. Pada protista habitatnya lebih dominan pada tempat yang berair, seperti kolam, sungai, rawa, laut, tanah yang lembab. Walaupun ada jenis tertentu yang bisa hidup di daratan dan salju, namun kelompok tumbuhan habitatnya dominan pada daratan. Hal tersebut yang membuat kelompok tumbuhan dapat berkembang pesat dibandingkan dengan kelompok protista mirip tumbuhan lain. Lalu di sini juga kita menelaah mengenai tipe reproduksi gametik pada alga dilengkapi dengan marganya. Di sini ada 3 ragam. Yang pertama itu isogami, kedua anisogami, yang ketiga oogami. Isogami merupakan persatuan antara 2 gamet yang mempunyai ukuran dan bentuk yang sama satu sama lain. Keduanya bersifat motil. Disebut isogamet atau iso berarti sama, dan reproduksi seksualnya diketahui sebagai reproduksi atau konjugasi isogami dalam beberapa kelompok. Gamet berukuran sedang dan memiliki mekanisme fototaksis. Contohnya itu Chlamydomonas dan Clostridium. Yang kedua, anisogami. Anisogami merupakan persatuan diketahui sebagai reproduksi anisogami. Gamet betina lebih besar daripada gamet jantan, contohnya Spirogyra. Dan oogami adalah persatuan 2 gamet yang sudah memiliki perbedaan yang jelas. Persatuan antara anterozoid
atau gamet jantan yang berflagela dan aktif bergerak, dengan sel telur atau ovum yang akan menghasilkan zigot. Sel telur berukurannya relatif lebih besar dan tidak bergerak. Jenis reproduksi seksual ini disebut sebagai reproduksi oogamos, dan produk ini disebut oospora atau zigot. Contohnya Chlamydomonas, dan biasanya ditemukan dalam jenis ganggang hijau dan coklat yang lebih tinggi. Oogami dianggap tipe yang paling maju dan isogami dianggap tipe yang paling primitif, tapi mampu berkecambah secara partenogenesis untuk membentuk tumbuhan baru seperti induknya. Mungkin itu saja hasil dari diskusi kelompok 5. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih Bu. Oke, terima kasih kelompok 5. Terima kasih Rarity sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok 5. Jadi benar yang dijelaskan oleh Rarity bahwa keanekaragaman kelompok protista mirip tumbuhan ini tidak lebih bervariasi daripada yang ada di Kingdom Plantae gitu ya, karena ya memang sudah berbeda gitu. Dilihat dari habitatnya yang kalau protista itu lebih dan mengenai reproduksi gametik pada alga itu benar, ada tiga macam, yaitu ada isogami yang contohnya Chlamydomonas dan Clostridium, kemudian yang kedua ada anisogami yang contohnya itu Spirogyra, dan yang ketiga itu ada oogami yang contohnya itu adalah Chlamydomonas juga itu. Jadi ya seperti itu kira-kira kurang lebih. Karena teman-teman sudah memaparkan hasilnya, ada memberikan apresiasi cukup untuk kelompok 5 karena hasil diskusinya itu sudah sudah mendalam gitu, cukup mendalam gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran ini saya masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.